Halo MotoGP lovers, selamat datang di channel FMGP Sport, channel yang akan menyajikan berita seputar dunia balap spesial untuk Anda. Jika Sobat GP terhibur dengan berita yang kami sajikan, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Baiklah, langsung saja mari kita simak berita selengkapnya. Libur musim panas dimanfaatkan para pembalap MotoGP untuk bersantai menikmati waktu bersama keluarga dan teman-teman. Namun, rencana Bagnaia terganggu dengan insiden pada Selasa, tanggal 5 Juli tahun 2022, dini hari waktu setempat. Usai berpesta merayakan kemenangannya dalam Grand Prix Belanda, pengguna nomor 63 itu menabrakkan mobil Citroen yang dikemudikannya ke parit di sisi jalan raya Ibiza. Ya, kabar tak menyenangkan datang dari Francesco Pecco Bagnaia. Pembalap Ducati itu mengalami kecelakaan mobil di Ibiza dan diketahui dia melewati kadar alkohol secara legal. Dalam pemberitaan yang dilaporkan dua media lokal Spanyol, yakni Periódico de Ibiza dan Diario de Ibiza, sang bintang MotoGP menabrakkan mobil Citroen ke parit di sisi jalan pada Selasa, tanggal 5 Juli tahun 2022, dini hari waktu setempat. Pengawal sipil dan polisi setempat tiba di lokasi kejadian serta melakukan tes uji kadar alkohol kepada pengemudi, yang kemudian diidentifikasi sebagai Bagnaia. Hasil tes uji kadar alkohol menunjukkan angka 0,87 mg, ini 3 kali lipat dari kadar alkohol secara legal, yaitu 0,25 mg yang diizinkan bagi pengemudi di Spanyol untuk berada di belakang kemudi mobil. Dilaporkan pula bahwa Bagnaia seorang diri dalam peristiwa kecelakaan yang terjadi. Beruntung pemuda asal Italia itu tidak menderita cedera serius. Sementara itu, Ducati telah mengonfirmasi kebenaran berita kecelakaan Pecco atas permintaan dari motorsport.com. Akan tetapi pabrikan Borgo Panigale belum merilis pernyataan publik perihal insiden yang melibatkan pembalapnya itu. Karena peristiwa itu, kini lisensi mengemudi Bagnaia terancam dicabut. Akibat pelanggaran ini juga, dia berpotensi menerima hukuman larangan mengemudi selama 1 hingga 4 tahun. Kecelakaan mobil yang dialami Bagnaia di Ibiza terasa ironis. Lantaran Bagnaia baru saja menuntaskan paruh musim pertama MotoGP 2022 dengan torehan kemenangan gemilang pada Grand Prix Belanda. Podium tertinggi di TT Sirkuit Assen merupakan yang ketiga tahun ini. Sekaligus pembalasan atas raihan mengecewakan dalam seri Sachsenring. Berkat tambahan 25 poin. Saat ini Pecco berjarak 66 poin dari pemuncak klasemen Fabio Quartararo. Meski perjalanan menuju tangga juara dunia terasa sulit, Bagnaia setidaknya bisa bernapas lega karena sudah mengamankan kontrak untuk musim 2023 dan 2024. Ducati mempertahankannya lewat kesepakatan baru pada Februari lalu. Namun demikian, belum diputuskan siapa yang bakal berstatus tandem Bagnaia tahun depan. Direktur olahraga Ducati, Paolo Chiabatti, menegaskan bahwa opsi tim mengerucut antara Enea Bastianini atau Jorge Martin. MotoGP akan kembali bergulir saat rombongan paddock menyambangi sirkuit Silverstone untuk putaran GP Inggris pada tanggal 7 Agustus mendatang. Halo MotoGP lovers, selamat datang di channel FMGP Sport, channel yang akan menyajikan berita seputar dunia balap spesial untuk Anda. Jika Sobat GP terhibur dengan berita yang kami sajikan, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Baiklah, langsung saja mari kita simak berita selengkapnya. Manajer Repsol Honda Team, Alberto Puig, menyerukan untuk terus melangkah maju ke depan. Meski skuadnya sedang dibelit situasi yang tak menyenangkan, keterpurukan seolah enggan menjauh dari Honda. Berperforma kompetitif dan menjanjikan sepanjang tes pramusim MotoGP 2022. Tetapi kinerja tim malah babak belur seiring berjalannya kejuaraan dunia Grand Prix. Paling kentara saat pabrikan berlogo sayap tunggal itu gagal mencetak 1 poin pun dalam seri Sachsenring.
Honda kian terasa sulit bangkit setelah Marc Marquez dan Pol Espargaro bergelut dengan cedera masing-masing. The Baby Alien masih fokus pemulihan fisik pasca operasi keempat yang dijalaninya. Sementara Policio harus beristirahat setelah kecelakaan pada sesi latihan GP Jerman menyebabkannya cedera tulang rusuk. Satu-satunya hal yang dapat Anda lakukan dalam situasi ini adalah terus bergerak maju. Bahkan jika situasinya mendorong Anda mundur. Tutur Puig mengutip laman Honda Racing Corporation, HRC. Pria asal Spanyol itu tidak menampik bahwa kehilangan Marquez serta Espargaro telah membuat Repsol Honda Team pincang. Walau masih ada Takaaki Nakagami dan Alex Marquez, namun duet LCR Honda itu tak cukup. Begitu pula dengan kehadiran sosok Stefan Bradl. Peran utamanya adalah sebagai test reader RC213V. Bukan race reader. Alhasil sulit baginya untuk menjaga fokus dan konsentrasi ketika dalam bersamaan diminta berlomba. Ditanya bagaimana kondisi terkini Marquez, Puig menuturkan sang pembalap dalam keadaan baik-baik saja. Semuanya terlihat bagus dan dia juga merasa demikian. Para dokter senang dan setiap hari berlalu lebih positif. Sekarang ini adalah masalah penyembuhan tulang dan kemudian kami akan menunggu serta melihat. Prioritasnya adalah pemulihan penuh dan lengkap dari lengannya dan dia mengerti hal yang sama. Ini adalah apa yang kami miliki dan yang akan kami lakukan. Lebih lanjut, Puig menerangkan cedera yang melibatkan ligamen dan tulang rusuk itu sangat menyakitkan. Terkadang rasa sakitnya lebih besar daripada patah tulang. Untuk mengendarai motor dengan kekuatan mereka dalam balapan untuk banyak lap hampir tidak mungkin dengan rasa sakit ini. Ucapnya. Kami hanya berharap dia bisa beristirahat di periode ini dan dia bisa kembali dalam kondisi baik di Silverstone. Dia menyukai trek Inggris dan kami yakin dia bisa tampil bagus di sana. Seperti yang diketahui, Marquez menempati peringkat ke-13 klasemen sementara pembalap dengan torehan 60 poin. Sedangkan Espargaro menduduki peringkat ke-17 serta mengantongi 40 poin. Dalam klasemen sementara tim, Repsol Honda Team berada di peringkat ke-9 dan mengemas perolehan 100 poin. MotoGP Inggris akan digelar di sirkuit Silverstone pada tanggal 7 Agustus tahun 2022. Terima kasih sudah setia di channel ini. Nantikan ulasan-ulasan menarik lainnya dari channel FMGP. Jangan lupa tinggalkan subscribe-nya dan sampai jumpa.